Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan dengan anggota kelompok Fediko Marsera dengan NIM 21060139 dan saya Dinda Perdana Putri dengan NIM 22060056. Next. Bang, next. Slide selanjutnya. Baiklah, untuk materi pertama yaitu mengukur ketimpangan dan kemiskinan. Mengukur ketimpangan. Ketimpangan pendapatan ialah distribusi yang tidak proporsional dari pendapatan nasional total di antara berbagai rumah tangga dan dalam negara. Dalam mengukur ketimpangan, para ekonom biasanya membedakan dua ukuran utama distribusi pendapatan untuk tujuan analitis dan kuantitatif, yaitu distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran pendapatan, dan distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan per faktor produksi. Distribusi pendapatan perorangan ialah distribusi pendapatan berdasarkan kelas ukuran orang-orang. Sebagai contoh, bagian pendapatan total yang diperoleh dari presentasi tertentu, orang-orang termiskin atau terkaya tanpa mempersoalkan sumber pendapatannya. Sedangkan distribusi pendapatan fungsional ialah distribusi pendapatan bagi semua faktor produksi tanpa mempersoalkan kepemilikan faktor itu. Next. Selanjutnya, kurva Lorenz. Semakin besar tingkat ketimpangan, kurva Lorenz akan semakin melengkung dan semakin mendekati bagian bawah sumbu horizontal. Next. Selanjutnya, dalam peraga 5.2, semakin besar lengkungan garis Lorenz, semakin besar pula tingkat ketimpangan relatif. Diperlihatkan dua jenis distribusi. Satu, kurva untuk menggambarkan adanya distribusi pendapatan yang relatif merata, dan satunya lagi menunjukkan distribusi yang relatif tidak merata. Next. Dalam peraga 5.3 yaitu memperkirakan koefisien Gini. Ini adalah rasio antara bidang berwarna A dengan total bidang segitiga BCD. Rasio ini dikenal dengan nama rasio konsentrasi Gini atau koefisien Gini. Koefisien Gini ialah ukuran numerik agregat ketimpangan pendapatan yang berkisar dari 0 atau kemerataan sempurna sampai dengan 1 atau ketimpangan sempurna. Koefisien Gini diukur secara grafis dengan membagi bidang yang terletak di antara garis pemerataan sempurna dan kurva Lorenz dengan bidang yang terletak di bagian kanan garis pemerataan dalam diagram Lorenz. Semakin tinggi nilai koefisien, semakin tinggi pula tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien Gini, semakin merata pula distribusi pendapatan. Next. Dalam peraga 5.4, 4 kemungkinan bentuk kurva Lorenz. 4 kurva Lorenz yang biasa ditemukan dalam data internasional digambarkan dalam peraga 5.4 berdasarkan kriteria Lorenz mengenai distribusi pendapatan. Apabila satu kurva Lorenz terletak di atas kurva Lorenz lainnya, maka perekonomian yang berada di atas akan lebih merata dibandingkan dengan yang berada di bawahnya. Next. Selanjutnya, peraga 5.5 yaitu distribusi pendapatan fungsional dalam suatu perekonomian pasar. Menunjukkan ilustrasi diagramatis sederhana mengenai teori tradisional distribusi pendapatan fungsional. Next. Selanjutnya, mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ialah situasi ketidakmampuan atau nyaris tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Next.
Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Bang Frediko, dipersilakan. Selanjutnya ialah 5.2, kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Pembangunan dualistis dan pergeseran kurva Lorenz. Beberapa tipologi khusus. Yang pertama, tipologi pertumbuhan perluasan sektor modern. Yang kedua, tipologi pertumbuhan pengayaan sektor modern. Yang ketiga, tipologi pertumbuhan pengayaan sektor tradisional. Hipotesis U terbalik Kuznets. Kurva Kuznets atau U terbalik ialah kurva Kuznets, sebuah grafik yang menggambarkan hubungan antara pendapatan per kapita dan pemerataan distribusi pendapatan di suatu negara. Pertumbuhan dan ketimpangan. Karakter pertumbuhan ekonomi ialah implikasi distribusi dan perubahan yang tercermin dalam faktor-faktor seperti tingkat partisipasi dalam proses pertumbuhan dan kepemilikan aset. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 3 mengenai kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Apabila dalam penyampaian materi kami memiliki kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.